Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang-gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya dekat dengan kota Palembang, tepatnya di pinggir Sungai Musi. Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka. Kerajaan Sriwijaya atau juga disebut Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan maritim yang kuat di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya bercirikan kerajaan maritim. Kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Kerajaan Sriwijaya digambarkan seperti sebuah kerajaan besar yang kaya raya, dengan tentara yang sangat banyak. Adanya 3 pulau Sabadai Bay yang kemungkinan berkaitan dengan Sriwijaya. Pertumbuhan dan perkembangan ada beberapa faktor yang mengaruhi perkembangan Sriwijaya, yaitu pertama ada letak geografis, yang kedua adalah runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam, yang ketiga ada perkembangan politik dan pemerintahan, yang keempat ada masa keemasan, dan yang kelima ada perkembangan sosial masyarakat dan perkembangan ekonomi. Dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Singapura, Semenanjung Malaka, Thailand, Kamboja, Vietnam Selatan, Kalimantan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Palembang sebagai pusat pemerintahan terletak di tepi Sungai Musi. Di depan Sungai Musi terdapat pulau-pulau yang berfungsi sebagai pelindung pelabuhan di muara Sungai Musi. Keadaan ini sangat tepat untuk kegiatan pemerintahan dan pertahanan. Kondisi itu pula menjadikan Sriwijaya sebagai jalur perdagangan dari India ke Cina maupun sebaliknya. Juga kondisi sungai-sungai yang besar, perairan yang cukup tenang, serta penduduknya yang berbakat sebagai pelaut ulung. Ciri-ciri kerajaan Sriwijaya: 1. Armada lautnya yang sangat banyak. 2. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. 3. Mayoritas pekerjaan penduduknya adalah berdagang. Kerajaan Sriwijaya berkembang di abad ke-8 sampai dengan abad ke-12, kurang lebih sejaman dengan Mataram Hindu. Kerajaan ini adalah sebuah kerajaan maritim yang mempunyai armada dan aktivitas perdagangan melalui laut yang amat intensif dengan pusat di muara Sungai Musi, Palembang. Kerajaan Sriwijaya ini juga menjadi rumah bagi pertumbuhan peradaban berbasis Buddhanisme. Sriwijaya mempunyai interaksi perdagangan, pengetahuan, dan kebudayaan dengan India, Cina, Khmer, dan Timur Tengah. Dalam perkembangannya, kebesaran Sriwijaya terletak pada aktivitas dan interaksi maritimnya yang amat kuat. Jejak-jejak kebesaran ini terdapat pada catatan dan prasasti yang menunjukkan kebesaran Sriwijaya. Karena sifat maritimnya, jejak-jejak seperti candi tidaklah banyak didapatkan atau mungkin masih tersimpan di dalam lapisan tanah. Kehidupan sosial budaya masyarakat di Kerajaan Sriwijaya ditandai dengan kegiatan perniagaan di Selat Malaka yang menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan besar, dan pengaruh kuat agama Buddha pada masyarakatnya. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu kuno yang menjadi dasar dari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Sistem perekonomian pada Kerajaan Sriwijaya berkembang begitu pesat dan menjadi pusat pelayaran perdagangan karena letaknya yang geografis, sehingga menjadi jalur pelayaran antara India dan Cina. Setelah menguasai Malaka, pelabuhan itu banyak disinggahi kapal asing sehingga mendapatkan pemasukan pajak. Kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi budaya India, pertama oleh budaya Hindu, kemudian diikuti pula oleh agama Buddha. Dibuktikannya dengan membangun tempat pemujaan agama Buddha di Ligor, Thailand. Dapunta Hyang Sri Jayanaga 683 Masehi, Indra Farman 702 Masehi, Rudra Vikraman 728 Masehi, Dharma Setu 790 Masehi, Wisnu 795 Masehi, Samaratungga 792 Masehi, Balaputra Sri Kaluhunan atau Balaputra Dewa 835 Masehi, Sri Udayadityawarman 960 Masehi, Siaesi 980 Masehi, Sri Cudamani Warmadewa 988 Masehi, Sumatera Bumi 1017 Masehi, Sri Sanggra
Mawijayo Tunggawarman 1020 Masehi, Sri Deva 1028 Masehi, Dharmavira 1064 Masehi, Sri Maharaja 1156 Masehi, Trailokaraja Maulib Husana Farmadeva 1178 Masehi. Pada tahun 1402 Parameswara, pangeran terakhir Sriwijaya, mendirikan Kesultanan Malaka di Semenanjung, Malaysia. Pendiri Kerajaan Sriwijaya. Raja pertama Kerajaan Sriwijaya adalah Dapunta Hayang atau yang dikenal sebagai Srijaya Nasa. Nama Dapunta sebagai Raja Kerajaan Sriwijaya didasarkan pada catatan Itsing dan catatan pada prasasti seperti Prasasti Kedudukan Bukit dan Prasasti Talang Tuo. Dalam catatan Itsing dan prasasti disebutkan Dapunta Hayang menjadi raja kerajaan Sriwijaya setelah melakukan perjalanan suci atau Sidhayatra menggunakan perahu. Dapunta membawa ribuan prajurit dan armada untuk melakukan beberapa daerah di Jambi, Palembang, Lampung, dan Bangka. Beberapa catatan menyebutkan Dapunta juga mencoba menyerang kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Masa kejayaan Sriwijaya berada saat masa pemerintahan Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya banyak berhasil menaklukkan jalur perdagangan strategis dan banyak kerajaan-kerajaan lain. Disebut-sebut kekuasaan dan pengaruh kerajaan Sriwijaya mencapai Thailand dan Kamboja. Hal ini terlihat pagoda Boromdat yang bergaya arsitektur Sriwijaya di Chaya, Thailand, letaknya yang berada di jalur perdagangan membuat Sriwijaya mudah menjual hasil alam seperti kapur barus, kayu bahar, cengkih, kayu cendana, pala, dan kapulaga. Ketika Kerajaan Sriwijaya berdiri, wilayah kekuasaannya masih terbatas di sekitar Palembang saja. Pada abad ke-7, letak Palembang sama sekali tidak strategis dan kurang menguntungkan apabila dilihat dari lalu lintas perdagangan serta pelayaran. Wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-8 membentang dari Sumatera, Jawa Tengah hingga Semenanjung Malaya. Wilayah kekuasaan Sriwijaya meliputi daerah Sumatera Selatan, Pulau Bangka, Lampung, dan Jambi. Sementara kiprahnya dikenal sampai ke wilayah Semenanjung Malaya dan India Timur. Kekuasaan Sriwijaya di Sumatera ini diperkuat dengan penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno oleh seorang arkeolog Prancis bernama Georges Cudes. Prasasti Kedudukan Bukit dan Karang Berahi ini ditemukan di pedalaman Jambi dan kota Kapur. Sasaran utamanya adalah negeri Kedah yang menjadi tempat persinggahan pertama kapal-kapal dari Samudra Hindia ke Thailand Selatan. Pada abad ke-8, Kerajaan Sriwijaya telah menguasai Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Daerah yang berhasil dikuasai Sriwijaya antara lain Tulang Bawang di daerah Lampung, daerah Kedah di pantai barat Semenanjung Melayu, Pulau Bangka, daerah Jambi di tepi Sungai Batanghari, Tanah Gentingkra, bagian utara Semenanjung Melayu, dan Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Pada mulanya penduduk Sriwijaya hidup dengan bertani. Akan tetapi karena Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi dekat pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Perdagangan kemudian menjadi mata pencaharian pokok. Perkembangan perdagangan didukung oleh keadaan dan letak Sriwijaya yang strategis. Sriwijaya terletak di persimpangan jalan perdagangan internasional. Para pedagang Cina yang akan ke India singgah dahulu di Sriwijaya. Begitu juga para pedagang dan India yang akan ke Cina. Di Sriwijaya, para pedagang melakukan bongkar muat barang dagangan. Dengan demikian, Sriwijaya semakin ramai dan berkembang menjadi pusat perdagangan. Sriwijaya mulai menguasai perdagangan nasional maupun internasional di kawasan perairan Asia Tenggara. Perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Tampilnya Sriwijaya sebagai pusat perdagangan memberi kemakmuran bagi rakyat dan negara Sriwijaya.
Kapal-kapal yang singgah melakukan bongkar muat harus membayar pajak. Dalam kegiatan perdagangan, Sriwijaya mengekspor gading, kulit, dan beberapa jenis binatang liar. Sedangkan barang impornya antara lain beras, rempah-rempah kayu manis, kemenyan, emas, gading, dan binatang. Perkembangan perdagangan tersebut telah memperkuat kedudukan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Kerajaan maritim adalah kerajaan yang mengandalkan perekonomiannya dari kegiatan perdagangan dan hasil-hasil laut. Untuk memperkuat kedudukannya, Sriwijaya membentuk armada angkatan laut yang kuat. Melalui armada angkatan laut yang kuat, Sriwijaya mampu mengawasi perairan di Nusantara. Hal ini sekaligus merupakan jaminan keamanan bagi para pedagang yang ingin berdagang dan berlayar di wilayah perairan Sriwijaya. Yang pertama, Candi Muara Takus, Candi Muaro Jambi, Candi Biaro Bahal, Candi Kota Kapur, Gapura Sriwijaya, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Ligor, Prasasti Palas Pasemah, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Leiden, Prasasti Amoga Pasa, dan Prasasti Bukit Siguntang, serta Prasasti Karang Birahi. Ada beberapa penyebab runtuhnya Sriwijaya, diantaranya sebagai berikut. 1. Letak kota Palembang semakin jauh dari laut. 2. Berkurangnya kapal dagang. 3. Ekonomi semakin melemah. 4. Serangan dari kerajaan lain. 5. Raja yang tidak cakap memimpin kerajaan Sriwijaya. 6. Perkembangan agama Islam semakin pesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sriwijaya FC. Arigatou